Kan ada Kita tuh parkirnya. kerjasama dengan pihak kepolisian. Ya. Ya, seperti kan baru ini dengan Polsek Barat. Ya. Nah, jadi ada lebih kurang 20 lebih random sifatnya sampling dikumpulkan dibawa ke Polsek, dicek identitas resmi atau tidak. Ternyata ada beberapa yang boleh dikatakan bukan merupakan jukir resmi. Ada. Ada itu dikoordinasikan untuk sementara Pak Polsek juga ini dalam tahap pembinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polri, dengan saya Brigadir Feni Caniago kembali lagi hadir dalam program Polres Prabu Muli Podcast. Dan program ini merupakan program unggulan dari Polres Prabu Muli untuk menyajikan, menyuguhkan semua informasi-informasi yang akurat khususnya untuk kota Prabu Muli. Dan pada segmen kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabu Muli. Assalamualaikum Bapak Martodi. Waalaikumsalam, Bu Feni. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pada segmen kali ini kita akan berbincang-bincang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Pak ya, dari semua masyarakat, baik itu secara langsung maupun media online. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa Bapak Martodi ini membawahi semua urusan yang mengenai perhubungan di Kota Prabu Muli. Betul Pak ya? Betul. Betul sekali. Eh, Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan Kota Prabu Muli itu kaitannya erat sekali Pak ya. Kita ada KTL, Kawasan Tertib Lalu Lintas. Bisa jelaskan Pak gimana KTL antara Polantas dan Dishub? Terima kasih Mbak Feni. Jadi berdasarkan Perwaku 21 tahun 2022 bahwasanya di Kota Prabu Muli itu ada yang namanya kawasan tertib lalu lintas. Betul. Yang dimulai dari pertigaan Tugu Kuda Ya. sampai simpangan Taman Prabu Jaya. Ya, betul. Adapun kawasan tertib lalu lintas ini merupakan kolaborasi antara Dinas Perhubungan, Ya. khususnya Satlantas Polres Prabu Muli dan beberapa OPD di Pemkot Prabu Muli seperti Satpol PP, PU dan lain-lain. Betul. Perlu kami informasikan bahwasanya kita kemarin alhamdulillah mendapatkan predikat juara 1. Iya. Luar biasa sekali Pak ya. Ya, itu yang dinilai dari Polda Sumsel dan Pemprov. Baru beberapa hari yang lalu Pak ya? Yang tahun lalu. Oh tahun lalu, betul juara 1. Kebetulan beberapa hari yang lalu penilaian lagi. Iya, penilaian lagi Iya, Pak ya. udah dinilai, disupervisi oleh tim. Kita mengharapkan sebenarnya kita di sini bukan bicara masalah dapat juara atau tidak. Betul. Yang perlu kita tekankan adalah tujuan dari kawasan tertib lalu lintas sendiri. Hasilnya. Iya. Jadi kami juga sempat bincang-bincang dengan rekan-rekan dari Polda. Iya. Kita mengharapkan dengan adanya kawasan tertib lalu lintas ini akan membangun mindset masyarakat. Bahwasanya di jalan raya itu butuh azas ketaatan dan terhadap aturan berlalu lintas. Seperti pertama pakai helm pengaman. Helm standar nasional Indonesia. Kedua pakai safety belt. Untuk kendaraan roda 4 ya Pak ya. Betul. Ketiga tidak melawan arus. Wajib sekali karena Iya. dapat membahayakan dirinya sendiri Iya. maupun pengendara Dan orang lain. lain. Betul Pak. Itu makanya. Setuju. Keempat juga yang tidak kalah pentingnya adalah tidak melakukan komunikasi berupa handphone selama menyetir. Ini kadang-kadang juga bukan hanya kendaraan roda 4. Pengemudi motor pun Sambil ya. sambil Iya, itu juga bisa ojek online ya Pak ya. Mungkin ngelihat mapnya, alamatnya, bisa diedukasi nanti Pak ya. Jadi dengan harapan hasil akhirnya, outputnya itu goalnya pertama kita menekan tingkat kecelakaan. Ya. Kedua, kita menginginkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas bersama.
Betul. Itu tujuan KTL. Alhamdulillah kalau misal kita diberikan ganjaran berupa juara ya kenapa tidak Alhamdulillah. itu. Berkaitan dengan KTL ya Pak, ada juga sih masyarakat yang bertanya, kendaraan yang layak jalan tuh seperti apa Pak? Kendaraan yang layak jalan itu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan kita juga ada Perda Nomor 5 Tahun 2021 adalah yang memenuhi standar sesuai dengan spesifikasi kendaraan bersangkutan. Iya. Untuk roda 4, roda 2, roda 6 dan selebihnya itu sesuai dengan aturan standarnya. Kita ambil contoh. Kalau motor itu kan maksimal itu untuk satu pembonceng dan satu Pengemudi, pengendara. pengendara. Kalau sudah lebih dari itu tidak boleh. Betul. Dan instrumennya semuanya harus hidup. Harus hidup Kalau semuanya. siang apapun keadaannya karena aturan menentukan harus lampunya headlampnya hidup, Iya. spionnya pasang gitu. Terus klaksonnya ada, sistem pengereman bagus. Kalau mobil roda 6 ke atas, mobil pickup itu ada yang namanya pengujian berkala Iya. untuk Kir ya, Pak? menguji kelaikan jalannya. Betul. Jadi setiap 6 bulan itu kita ada yang namanya balai kir kendaraan. Iya. Jadi mereka wajib sehingga bisa terpantau layak tidaknya suatu kendaraan untuk operasional di jalan. Gitu Pak ya. Jadi seperti itu. Dan Pak, bagaimana proses untuk memenuhi persyaratan tersebut Pak? Kalau untuk kir sekarang kita sudah sistem online namanya Online. Blue A. Itu bisa di aplikasi ya, aplikasi Play Store. Kami baru ada antara kami Balai Kir dengan namanya Departemen Perhubungan, Oh, gitu. khususnya Dirjen Perhubungan Darat. Iya, iya. Jadi kalau dulu kan kita sistem manual. Ya, Kadang-kadang kendaraan yang dikir juga nggak datang. Kalau sekarang nggak bisa. Harus Wajib datang, diperiksa betul dan online sehingga bisa dipantau di Kementerian Perhubungan. jadi semakin itu. teknologi canggih, Ya. semakin juga Itu. perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Iya, Good job, Pak. semuanya untuk keselamatan kita bersama, Bu Penny. Iya, betul Gitu. sekali. Iya. Dan Bapak, agar memenuhi persyaratan laik jalan tersebut, maka diperlukan proses uji kendaraan. Bagaimana tuh Pak cara mengajukannya Pak? Kata Bapak tadi kan online tuh. Bagaimana Pak? Apakah ada syarat-syarat khususnya dan sebagainya? Jadi sekarang pengemudi mobil secara fisik harus langsung ke Balai Kir. Langsung Iya. datang Jadi membawa. tidak boleh lagi yang kalau dulu kan cukup surat-suratnya saja. Iya, Sekarang tidak boleh dengan membawa kartu Kir lama atau buku Kir Kir lama, lama, SIM, SIM, STNK, STNK. dan mobil. dan mobilnya. Ya, Di sana diuji ya Pak ya. diuji dan sistem pengujian ini terpantau langsung secara online dari Dirjen Perhubungan Darat. Luar biasa sekali ya Jadi Pak. nggak bisa kita Oh, gitu. memanipulasi. Kalau tidak lolos uji kendaraan itu seperti apa? Apakah ada konsekuensinya Pak? Tidak diterbitkan bukti Tidak lulus diterbitkan bukti. Artinya kalau tidak ada bukti lulus uji elektronik, ya kendaraan tersebut tidak layak jalan namanya. Begitu ya Pak ya, Iya, luar biasa sekali. gitu. Jadi, iya iya iya. Dan Bapak beralih kita ya dari Iya. KIR tadi sudah dijelaskan Iya, sama iya. Bapak secara detail dari syaratnya dan segala macamnya. Iya. Kita beralih ke rekayasa lalu lintas, Iya, Bapak. oke. Kalau di Prabu Muli rekayasa lalu lintas itu di mana saja Pak? Atau yang sering terjadi rekayasa lalu lintas? Jadi ada 3 titik yang sering, walaupun sebenarnya di ruas jalan manapun bisa saja Bisa dilakukan rekayasa. terjadi. Cuman yang sering itu pertama di Tugu Air Mancur. Tugu Air Mancur. Kalau dari arah Palembang. Ya, betul. Setelah itu di perempatan Tugu Tani, Tugu Tani. Kelurahan Ya. Tanjung Raman. Selanjutnya ada di pertigaan Tugu Nanas di Patigalung gitu. Tugu Nanas 3, tapi opsional ya Pak ya? Ya, Karena sering juga terjadi di depan rumah dinas pendokuan. bisa. Betul. Mm.
Dan banyak sekali pertanyaan di masyarakat maupun media online ataupun secara langsung itu U-turn Bapak di Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabu Muli, bahasa Palembangnya tuh along kejauh muter Pak. Iya, karena yang nanya sama saya itu bukan satu atau dua orang, banyak sekali. Karena mengingat saya Ibu Poluan mungkin ya Pak ya, jadi nanya langsung japri lewat WA ataupun ngomong langsung, itu bagaimana sih Pak penjelasannya? Sama Bu Penny, Sama kami ya? juga sering dikomplain. Betul. Kadang-kadang sama ya saudara sendiri, Iya. teman sendiri, rekan sendiri. Tapi kita jelaskan, kita khususnya dinas perhubungan mengambil kebijakan, mengambil tindakan tentu ada dasar. Iya. Dan kita koordinasi dengan Satlantas, Iya. dengan Pol PP. Kita diskusikan bersama. Kita ambil contoh, kita menutup U-turn di Tugu Kecil. Tugu Kecil, ya. Nah, itu kan. Mereka, Pak, ngapa tutup? Kami laju agak jauh muternya. Cuma kan saya bilang, Bu, enakan kita terlambat ya, paling lama 30 detik, Iya, kan nggak betul. sampai 50 meter itu di depan Polsek Lama, daripada kita cepat tapi tidak selamat. Karena Iya. di sana sudah padat. Kan itu di sebelah kiri kalau kita dari arah Palembang sudah ada apotik, ada Iya. Alfamart, ada toko pakaian, itu parkir. Sebelah kanannya juga dekat Tugu Kecil itu yang jualan, Iya. rame juga. Kendaraan. Kalau otomatis di sana ada U-turn, artinya akan menambah titik kepadatan. Betul, betul. Sehingga kita rekayasa itu kita tutup, maju sedikit, cuma sedikit. Cuman sedikit ya Pak. Iya. Ya tapi tadi banyak sekali masyarakat karena kami macet Pak, maksudnya terlambat nganter sekolah nih Pak. Iya karena saya bilang iya karena itu biasanya melawan arus. Iya, Banyak itu. sekali loh Pak ya yang Itu, melawan Pak. arus dari sana terus langsung lurus aja. Nah. Jadi merekanya harus tertib tuh, harus tertib berlalu lintas, Iya. harus muter ke sana dulu baru dia bisa lewat. Lewat. Sama satu lagi Bu Penny. Apa Di depan toko roti Cherry itu kan. Iya, itu. Itu kita tutup sama-sama dengan Satlantas tempo hari. Iya, Itu banyak sekali. Alung ke jauhnya Pak, kami nak muter sampai ke Polsek Timur. Iya. Alung ke jauh Pak, kami nak muter sampai ke depan Bang Sumsel. Betul. Saya tetap Bu, ini kalau Bapak Ibu tanggung jawab bisa menertibkan para pelawan arus yang menggunakan arus mestinya orang dari sebelah sini ternyata diserobot dari depan Cherry itu. Iya. Saya buka, cuma kalau ibu nggak sanggup Pak. Nah itu makanya kita tuh, kami pun ya nggak bisa kami 24 jam, kadang-kadang pun kami ada di situ pun tetap masyarakat melawan arus. Kita untuk menghindari, pertama itu memang kawasan tertib lalu lintas. Iya. Kedua yang lebih penting saya katakan tadi, keselamatan. Karena sering kali terjadi kecelakaan di sana. Karena yang dari sini kan nggak tahu dia kalau di situ ada U-turn orang melawan arus. Ya, melawan arus kuat banget Kuat. ya Pak ya di depan Cherry Iya, ya Pak ya. jadi mereka dari sana untuk masuk ke Prabu Jaya. Iya, lurus aja gitu. Lurus. Ngembet-ngembet lah Nah, bahasanya tuh. Betul. Itu. Dan Bapak dan sering kita dengar juga. Ini pengalaman saya pribadi nih Pak ya. Saya kan sering ajak anak-anak jalan tuh Pak, Ya. baik pagi ataupun sore, jalan aja gitu di trotoar. Lagi anak-anak jalan sama anak gitu kan, terus tin suara motor. Ya saya otomatis minggir. Ya. Ya silakan gitu kan. Terus 50 meter beberapa meter depan saya mikir, loh, ini kan hak saya gitu, hak pejalan kaki. Iya. Itu apakah kurang edukasi ataukah kurang kesadaran atau seperti apa sih Pak untuk fungsi dari trotoar itu khususnya di Kota Prabu Muli? Kalau kita katakan sebenarnya kita tidak mau hanya menyalahkan satu pihak. Iya. Cuman lebih besar memang kurang kesadaran para Iya, pengguna betul, jalan. betul. Mereka sudah tahu di sana ada pagar pembatas. Ya. Nah, yang berupa patok-patok itu stainless. Artinya ini hanya untuk pejalan kaki. Ya. Cuman toh mereka masih memaksakan seperti yang kata Bu Penny tadi. Iya, karena Saya saya pun alami kadang-kadang sendiri. Kerap sekali menemukan seperti itu. Nah,
Jadi sudah tahu itu peruntukannya untuk pejalan kaki, trotoar dibuat. Malah kita di kawasan trip lalu lintas ada yang namanya untuk difabel. Ya, difabel. Nah, ini jangankan difabel, orang normal aja terganggu. Terganggu sekali. Iya, karena perilaku. Cuman kita terus, kami Edukasi. juga bersama Bu Mute, Kasat Lantas yang sekarang, terus tidak bosan-bosan Bu. Mengedukasi Mensosialisasi, terus. mengedukasi, mensosialisasi, mengingatkan supaya ayo kita sama-sama taat dan patuh terhadap aturan untuk keselamatan, keamanan dan kenyamanan bersama. Itu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Juga selain motor, ada juga pedagang kaki lima ya Pak ya. Ya ada power of emak-emak juga nggak bisa dipungkirin. Pengen loh Pak beli obral-obral di trotoar itu. Ya tapi saya mikirnya gini, parkirnya susah. Yang kedua juga gimana ya? Pengen di satu sisi pengen, di satu sisi juga ya trotoar gitu. Ya gitulah tadi. Jadi kita harus edukasi diri sendiri dulu ya Pak ya. Betul. Dan terakhir nih Pak, kemarin saya pernah baca berita online. Di Kota Prabumuli ada oknum parkir. Di sana itu sudah beberapa kali diberikan edukasi, himbauan terus-menerus di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan nasional ya Pak ya. Di sana tukang parkirnya katanya mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Dan kemarin juga sudah dihimbau dari pihak polisi, beberapa kali ada Babin Kamtipmas, tim Tantura juga. Itu bagaimana Pak untuk menanganin parkir-parkir bisa dibilang parkir liar atau gimana itu Pak? Sebenarnya kemarin sudah kita konfirmasi dan klarifikasi itu sah karena dia juga punya SK Jukir, namun secara pribadi perilaku attitude-nya tidak mencerminkan. Jadi sudah langsung kita tindak lanjuti karena memang sebelumnya kita juga sudah berkali-kali mengingatkan. Karena parkir itu di samping sebagai upaya untuk memperoleh retribusi PAD, kita juga menginginkan tetap adanya pelayanan yang maksimal dengan cara tidak semena-mena, tidak dengan cara-cara yang arogan, memaksa seperti itu. Karena kemarin sudah kita anggap sudah keterlaluan, ya sudah kita bebas tugaskan. Jadi dibebas tugaskan. Iya, seperti itu kita ganti dengan lain. Kalau itu kan tadi parkirnya secara resmi ya Pak ya. Dan kalau menanganin parkir liar itu gimana Pak? Kan kita kerjasama dengan pihak kepolisian. Ya, seperti kan baru ini dengan Polsek Barat. Nah, jadi ada lebih kurang 20 lebih random sifatnya sampling dikumpulkan dibawa ke polsek, dicek identitas resmi atau tidak. Ternyata ada beberapa yang boleh dikatakan bukan merupakan jukir resmi. Ada itu dikoordinasikan untuk sementara Pak Polsek juga ini dalam tahap pembinaan. Diberikan peringatan, buat surat pernyataan. Kalau memang mau jadi jukir resmi, ya diurus di UPTD parkir di sub. Kalau tidak boleh. Kalau tidak boleh. Jadi masyarakat juga enak, nyaman, Pak ya. Kita ninggalin kendaraan juga aman, gitu kan. Terus pelayanan ke mereka juga enak, sama-sama enak, sama-sama diuntungkan. Kita juga sama-sama butuh mereka. Dan terakhir nih Pak, kalau apa nih pesan dan kesan Bapak untuk semua masyarakat Kota Prabumuli mengenai bidang yang Bapak sekarang kerjakan? Jadi saya selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumuli menghimbau, mengajak, mengingatkan untuk kita semua pengguna jalan, tolong dipatuhi aturan, rambu-rambu, peringatan yang sifatnya itu berupa kebolehan, larangan, dan anjuran. Kita ambil contoh, kita sudah ada Perda nomor 5 tahun 2021 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mobil yang kapasitas daya angkut di atas 5 ton itu tidak boleh masuk kota. Makanya tolong dipatuhi. Kecuali yang bongkar muat di dalam kota pun ada
jam bongkar muatnya itu jam 21 sampai jam 5 fajar. Begitu ya Pak ya? Ya, Itu di itu mana? pun harus membuat izin dispensasi Betul. masuk kota. Ini kenapa kita lakukan? Pertama adalah kita untuk membagi beban lalu lintas traffic antara jalan lingkar, kan kita sudah punya jalan lingkar Bu ini. Apalagi sekarang tahap perbaikan yang insya Allah 1 tahun ke depan sudah bagus mulus. Ya, sekarang perbaikan. Ya, kedua demi untuk keamanan kenyamanan. Betul. Saya pesankan juga ini untuk para pengemudi mobil tangki BBM. Dengan mobil yang sebesar dan seberat itu masuk ke dalam kota, kalau terjadi apa-apa, siapa yang tanggung jawab? Siapa ya Pak ya? Itu. Betul. Patuh saja. Kita semuanya membuat regulasi, membuat aturan tentu sudah punya pertimbangan, sudah dikaji berulang-ulang, walaupun mungkin secara sepihak merasa kurang nyaman. Nggak lama Pak jalan lingkar, Iya. di mana yang namanya jalan tuh semuanya mulus, nggak mungkin. Jalan tol aja ada, cuman pemerintah terus model sekarang kan jalan lingkar itu sudah kita ajukan ke balai besar, alhamdulillah dipenuhi dengan biaya yang begitu besar, 200 miliar lebih. Iya. Untuk perbaikan jalan itu. Semuanya kita lakukan untuk masyarakat, untuk keamanan bersama itu. Luar biasa sekali Pak Iya. ya informasinya untuk semua masyarakat Kota Pramuli. Semoga bermanfaat dan mengedukasi kita semua. Dan sahabat Polri, demikianlah apabila Anda butuh pengaduan polisi bisa hubungi 110 dan call center Polda Sumatera Selatan kalian bisa menghubungi 0813 70 110. Dan terakhir untuk tingkat Polres Prabu Muli yang ditangani langsung oleh Bapak Kapolres Prabu Muli, adminnya dipegang langsung oleh Bapak Kapolres Prabu Muli, AKBP Widyardi SIKMH di nomor 08117856 Demikian saya Brigadir Feni Caniago dengan Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabu Muli. Salam sehat, salam tribrata, polisi dor kita, salam presisi. Oke.